Skuad Piala Dunia 2022 Argentina diumumkan pelatih Lionel Scaloni pada Jumat tengah malam 11 November 2022. Dalam video yang ditayangkan di akun resmi Argentina, Scaloni membacakan satu persatu 26 nama pemain yang bakal dibawanya ke Qatar nanti. Tapi yang juga menarik adalah latar belakang dari Scaloni yang menampilkan papan tulis berisikan formasi 4-4-2 Diamond. Inikah skema Argentina di Qatar nanti? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, formasi 4-4-2 Diamond terlihat ketika Scaloni membacakan skuadnya di Piala Dunia 2022. Dan dari formasi tersebut turut disertai tulisan yang sepertinya jajaran pemain beserta pelapisnya yang mengisi masing-masing posisi. Benarkah 4-4-2 Diamond bakal dipakai Argentina di Qatar nanti? Media kenamaan Argentina, TYC Sports, bahkan membreakdown bagaimana rupa Argentina di Qatar nanti jika akhirnya menerapkan formasi tersebut. Dari lini belakang tampak nggak ada perubahan karena selama ini Scaloni memang terbiasa menurunkan skema 4 back. Namun dari lini tengah ke depan bakal sangat berbeda. Antara Guido Rodriguez dan Leandro Paredes diplot sebagai gelandang bertahan. Diapit duo central midfield yang di sisi kiri diisi antara Ezequiel Palacios, Papu Gomez, dan Alexis McAllister. Sedangkan sisi kanan antara Rodrigo De Paul dan Enzo Fernandez. Lionel Messi ditempatkan sebagai gelandang serang atau peran pemain nomor 10 murni dengan Paulo Dybala sebagai pelapisnya. Sedangkan dua striker diisi Angel Di Maria atau Nicolas Gonzalez dan antara Joaquin Correa, Lautaro Martinez, serta Julian Alvarez. Namun pertanyaan besarnya, benarkah Scaloni bakal menerapkan formasi ini untuk Argentina di Qatar nanti dan meninggalkan skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang kerap digunakannya selama ini? Scaloni memang gak jarang memainkan skema 4-4-2, namun untuk versi Diamond sepertinya masih belum pernah. Dan skema yang satu ini pun bisa dibilang sudah cukup usang dan gak lagi cocok dengan sepak bola modern. Jangankan formasi Diamond, skema dua striker pun sebenarnya sudah sangat jarang dijumpai. Karena dengan konsep ini berarti tim harus mengorbankan pemain sayapnya demi mengisi dua striker dan 4 back. Lini tengah akhirnya menjadi pos yang paling rentan. Nggak ada pemain sayap, hanya 4 gelandang tengah dan 2 striker, menyisakan banyak ruang yang bisa dieksploitasi lawan. Akhirnya para pemain harus dibebankan tugas ekstra untuk turut men-cover sisi-sisi lapangan, baik itu ketika menyerang atau bertahan. Sementara 2 back tengah dan gelandang bertahan harus tetap menjaga keseimbangan di tengah lapangan. Karenanya posisi fullback dan gelandang tengah harus diisi mereka yang kuat secara fisik, karena fullback diharuskan pula ikut menyerang menggantikan peran pemain sayap, diikuti gelandang tengah untuk membantu serangan dari sisi lapangan sekaligus menutup celah yang ditinggal si fullback. Sementara gelandang bertahan bakal sangat jarang ikut menyerang karena mesti membackup lini belakang yang tersisa 2 orang. Secara teori, skema ini bakal sangat baik untuk serangan balik karena mereka bakal menyusut ketika bertahan dan bakal mengembang begitu kembali memenangkan bola, membuat formasi ini sebagai yang terbaik ketika melakukan transisi, apalagi didukung 2 striker yang cepat dan responsif. Lantas tepatkah strategi yang satu ini untuk Argentina? Di atas kertas, Argentina dengan 4-4-2 Diamond mungkin bakal sangat gak terduga karena Argentina adalah tipikal tim yang mendominasi lawan-lawannya. Karenanya skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 menjadi favorit yang selama ini gemar diterapkan Scaloni, sesekali dengan 4-4-2 standar kalau ingin memainkan 2 striker. Dan berkaca peta persaingan terutama di fase grup Piala Dunia 2022, Argentina yang tergabung di grup C bersama Arab Saudi, Polandia, dan Meksiko adalah tim yang superior dan sepertinya sangat gak mendesak menerapkan skema Diamond. Lionel Scaloni pun beberapa waktu lalu telah menegaskan gak akan mengubah sistem permainannya meski Giovanni Lo Celso yang punya peran sentral sekalipun harus absen karena cedera. Karenanya Argentina yang selama ini kita kenal yang dominan dan terus-terusan menyerang lawannya sepertinya bakal tetap kita jumpai di Qatar nanti. Lantas apakah ini berarti formasi yang ditampilkan ketika Scaloni mengumumkan pemainnya ternyata gimmick semata? Bukan gak mungkin demikian karena bisa saja ini strategi Argentina mengaburkan prediksi lawan-lawannya di Piala Dunia 2022. Tapi tetap jangan keburu berburuk sangka karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Dan 4-4-2 Diamond bukan gak mungkin memang disiapkan Scaloni untuk situasi-situasi tertentu. Jangan lupa bahwa Scaloni ngotot membawa Paulo Dybala ke Qatar sementara cederanya belum pulih benar. Dan gelagat ini pun sebenarnya cukup aneh karena Dybala nggak dibawa Scaloni ke skuad Copa America 2021 serta sepanjang 17 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 hanya 5 kali masuk skuad dan itu pun cuma 3 pertandingan dimainkan yang seluruhnya sebagai pemain pengganti. Di balik ngototnya Scaloni tentu ada alasan kuat dan sebagaimana kita tahu Dybala adalah pemain yang sangat efektif ketika dimainkan sebagai gelandang serang sebagai pemain nomor 10 yang perannya tentu sangat krusial ketika tim memainkan skema Diamond. Lionel Messi sebenarnya juga sudah sangat menguasai bermain di posisi ini. Namun di Argentina, Messi pun kerap dijadikan striker ketika Scaloni memutuskan bermain dengan 2 striker yang di lini depan menduetkannya dengan Lautaro Martinez. Dengan hadirnya Dybala, bisa jadi Scaloni tetap bakal menduetkan Messi dan Lautaro di depan dengan Dybala mengisi pos gelandang serang.